Jadi aku mau cerita tadi itu aku pas di Delta, aku ada telepon dari FIF. Aku udah kayaknya sudah 2 tahun ini aku nggak pernah ditelepon FIF kan. Terus ini telepon FIF lagi. Terakhir ditelepon FIF itu aku 2 tahun yang lalu, waktu pertama kali kredit itu, yang bilangnya Mbak Vera itu. Terus habis itu aku ditelepon lagi baru ini, katanya ada tagihan nunggak itu sudah 15 hari. Terus tagihannya itu 783.000. Terus harus segera dibayar, kalau tidak nanti nama Anda jelek gitu kan, mbaknya bilang gitu. Saya nggak akan bayar mbak, karena motornya nggak ada di saya gitu kan, karena kan rame. Terus aku gini, saya nggak akan bayar mbak karena motornya nggak ada di saya gitu kan. Tapi nanti Anda yang dicari. Langsung aku bilang gini, saya Tony Rojim, nggak urusan, langsung tak matiin. Jadi ada komunikasi gitu kan, Mbak sebesar ini FIF, terus mbak-mbak gitu. Tapi menurutku mbak-mbak itu bukan dari FIF ya. Jadi mbak-mbak itu suruhannya SI buat ngaku-ngaku FIF gitu. Pokoknya medeni aku gitu loh. Terus aku bilang, saya Tony Rojim, nggak urusan, tak matikan. Saya urusan polisi, tak matikan. Gitu langsung. Jadi aku nggak mau urusan, terus nggak telepon lagi. Jadi setelah 2 tahun ini aku nggak pernah telepon FIF, baru ini kemarin tadi ditelepon FIF lagi. Pas aku di Delta. Pas lagi sama Denok sama Mami tadi. Leim sama Dedi nggak ikut, Dedi dah balik dari Yogyakarta kemarin sama Hasbi, sama bareng lagi sama Hasbi. Terus habis itu ya aku lagi dengerin lagu nih. Lagi dengerin lagu apa ini? Film apa sih ini? Gak tahu film apa. Jack beraksi, lalu kira Jack. Leonardo DiCaprio. Aku lagi dengerin lagu kesukaanku zaman dulu, zaman singa. Terus habis itu ini aku mau bimbingan skripsi sama siswaku. Ya minta bimbingan skripsi hari ini. Muslim, jadi dia nggak Natalan. Muridku namanya Ninit, namanya muridku statistik dulu. Terus habis itu gini, pokoknya aku dibeda-bedani gitu kan sama mbaknya. Loh, tapi nanti Anda yang dicari gitu, tetap Anda yang dicari, gak urusan. Kau mau nyari aku di laut, di Samudra Hindia, di Kutub Utara, gak urusan. Motornya gak ada di aku, itu aku gak urusan gitu. Mau sampai kapanpun, mau nunggak, mau namaku daftar hitam, aku gak ngurus, karena aku gak mau kredit gitu. Aku udah punya HP, aku udah punya laptop ya, aku nabung beli MacBook sama laptopku Dell, Lenovo tak jual ya. Habis itu ya, Lenovo ku udah ada kena apanya gitu loh, cepat baterainya tuh leleh gitu, karena suka tak taruh di mobil terus kena panas leleh, akhirnya tak jual. Aku nggak berani gitu kan, nggak bisa dicas, jadi chipnya ada yang leleh karena suka tak tinggal di mobil kepanasan. Aku ganti laptop baru Dell, aku udah punya MacBook, udah punya kendaraan, udah punya rumah, aku nggak akan kredit apapun. Jadi kalau misalnya aku masuk daftar hitam pun aku nggak ngurus gitu loh. Terus mbaknya tuh meden-meden gitu loh, nanti Anda yang dicari, Anda yang masuk daftar hitam, nggak ngurus aku, nggak ngurus, nggak urusan. Mau aku masuk daftar hitam, mau motornya dilelang, mau motornya jadi bodong, ya kan bodong, nggak ada BPKB-nya, aku nggak akan ngambil. Mau SI suruh ganti, yang beli itu misalnya kan Beat harganya 16 jutaan,
Ya kalau di kredit 20 jutaan palingnya sama bunganya 2 tahun gitu kan. Aku nggak ngurus, misalnya SI suruh ganti 20 juta lah. Aku lo gara-gara motor itu ya, aku kehilangan 45.200.000 dientit sama Pak Desima itu, sama Bu Fitri Waruwu itu. Sampai sekarang belum balik. Sekarang kalian tahu angka 16 juta sama 45.200.000 itu banyakan mana? Ya, belum ginjalku yang dibunuh 3 dokter. Belum, aku nggak tahu 3 dokter apa dokter U5 aja, karena dokter Cip sama dokter Fendi itu Paskah. Keadaannya mereka lagi Paskah waktu itu, hari raya Paskah. Jadi yang jaga bener-bener dokter U5 itu. Ya, terus aneh, pokoknya gerak-geriknya dokter U5 tuh aneh gitu. Ya, aku disuntik paksa tuh aneh, aku nggak tahu suntik apa, pokoknya aku disuntik terus. Dan suntikan pertama itu langsung 2 organku tuh kaku beku. Aku heran, ini suntikan apa kok kaku beku? Dan susternya pun gak ada yang tahu, perawatnya tak tanya itu. Ini apa sih kok film Jack Ryan, aku kira Jack Riza. Habis itu ya ini full house nih. Habis itu gini, 16 juta sama 45.200 tuh banyakan mana sekarang ya? Pasti kan banyakan 45, belum hutang-hutangnya SI. Ya, dia makan itu aku selalu yang traktir. Belum barang-barangnya dia yang mahal, belum hutang-hutangnya dia listrik macam-macam. Listrik, terus pulsa. Ya, terus dia setiap makan itu aku yang bayar. Dia bilang nggak punya duit. Terus waktu di Gunawangsa itu juga aku yang bayar tuh 6 kali, kamarnya 400.000, 4 kali 6 2.400.000 ya. Terus yang sisanya itu yang dia pembunuhan berencana itu di rumahnya Mbak Vera. Dan yang terakhir dia maksa aku sampai kayak opo ae. Ya dia maksa aku buat masukin hewan-hewan itu ke rahimku ya. Itu kayak opo ae, aku sekuat tenaga. Ya sama kayak aku dipaksa waktu disuntik pertama itu. Nah, belum harga 2 ginjalku, belum harga rahim liverku yang suci. Rahim liverku kan suci. Belum harga 2 ginjalku suci, karena aku dari kecil gak pernah sakit. Tiba-tiba aku dibunuh berencana, 2 ginjalku jadi berat, kaku, beku. Aku gini, ini organ apa ya? Aku gak tahu ya, karena organku belakang tuh gak pernah berat, gak pernah kaku, gak pernah beku. Karena aku dari kecil gak pernah sakit, gak bisa minum obat apapun, gak pernah minum vitamin apapun. Vitamin ya paling makan jeruk. Ya sakit paling aku dikasih sop bawangnya banyak sama Yukmar itu. Aku gak pernah sakit gitu loh, gak pernah minum obat, dan aku gak bisa minum obat gitu. Dan waktu hamil pun aku gak pernah minum obat. Ya hamil ya cuma minum susu hamil, makan sayur, udah gak pernah minum obat gitu loh. Aku gak pernah sakit. Dan obat antibiotik pun yang Bacoinor Forte tak minum 2 bulan 2 minggu itu pun tak ulek, karena aku gak bisa minum obat. Ya aku gak pernah minum obat sama sekali. Tiba-tiba aku dibunuh dokter, 2 organku dikaku, dibekuin. Nah itu harganya berapa? 2 ginjalku yang suci, rahim liverku yang suci itu harganya berapa dibandingkan 16 juta gitu loh. Dibandingkan 45.200.000 belum hutang-hutangnya. Jadi 16 juta itu harga motor Beat sama bunga-bunganya lah ya, 18 juta. 18 juta dibanding 45.200.000, hutang-hutangnya SI semuanya. Terus 2 ginjalku yang dibunuh, entah dokter U5 aja, entah dokter Cip, dokter Fendi, karena lagi Paskah kan mereka Nasrani, dokter Cip, dokter Fendi itu. Entah dokter U5 aja yang dibunuh, dokter U5 aja itu 2 ginjal sama 1 rahim, 1 liver, isi perut ya, isi organ tubuh, sama nyawanya Denok ya, nyawanya Denok, kulitnya Denok. Kulit kan juga bernafas ya, kulit bernafas, rahim bernafas, liver bernafas, ginjal juga bernafas. Nah itu berapa itu diganti sama dibandingkan 16 juta itu berapa gitu loh. Jadi terus habis itu Mbak tadi aku tahu itu bukan orang FIF, aku ngerti itu pasti suruhan SI. Dan Vino pun kemarin karyawannya SI yang dulu itu
Dia telepon aku, tiba-tiba telepon aku itu, halo mbak gitu kan ya. Terus halo mbak, ini aku Vino ya, ini barbernya SI gitu kan, itu motorku mbak gitu. Dan aku masih sekarang itu pasti bukan motornya Vino, dan Vino pasti disuruh gitu ya. Terus tadi aku pasti itu bukan orang SIF gitu loh ya, itu pasti bukan orang FIF gitu, pasti itu suruhan dan meden-medeni aku. Tapi anda yang dicari-cariin, aku cariin, motornya nggak di aku. Toh kalau misalnya 3 bulan nggak bayar ya, sampai 3 bulan nggak bayar BPKB nggak diambil, itu kan motor dilelang, diambil kan, pasti tarik kan, motornya nggak ada di aku. Cari aja, aku mau cari di laut sampai kalian nyelam, mau cari aku di samudra manapun, mau cari aku di kutub, di laut Antartika, nggak ngurus aku nggak urusan. Tanda tanganku itu lebih mahal dari 2 ginjalku, rahim liverku yang suci, isi perutku yang suci, organ-organ tubuhku yang suci, nyawanya Denok, nyawaku, 45.200.000ku, hutang-hutangnya SI. Terus habis itu meden-medeni aku, anda ini cari-cari, aku cariin FIF, cariin aku. Toh motornya juga nggak di aku, mau ditarik mau dilelang motornya juga nggak di aku nggak ada urusan sama motor itu. Mau sampai kapanpun aku nggak akan tanda tangan untuk BPKB itu. Mau aku masuk daftar hitam pun di BI ya, karena aku terlambat bayar, motornya nggak urusan, karena aku nggak akan kredit apapun ya. Tak bilangin aku udah punya HP, aku udah punya laptop Dell, aku udah punya MacBook tahun 2017 MacBook Air, aku udah punya kendaraan, dan aku juga udah punya rumah. Jadi aku nggak mau kredit apapun gitu loh. Masuk aku mau daftar hitam di BI, nggak urusan, aku nggak urusan. Dan itu nggak mungkin masuk daftar hitam, karena 3 bulan terlambat bayar itu pasti ditarik sama lelang, sama leasing, ditarik terus dilelang motornya ya, dilelang. Terus kalau misalnya aku nggak ngambil BPKB, motor itu jadi motor bodong. Urusan aku nggak urusan, udah nggak urusan aku, nggak urusan. Terus kemarin Vino telepon, mbak ini ambil BPKB ya, iya nanti kabarin ya, iya aku gitu toh. Batinku nggak urusan aku. Jadi terus aku kan diudah-udeni kan sama mbak tadi, mbak ini telat bayar gitu, harus segera dibayar gitu. Nggak akan aku bayar, mau motornya dilelang nggak akan, nggak ngurus. Mau aku masuk darah nggak ngurus, mau suruh SI itu disuruh sama yang punya motor, misalnya SI disuruh yang punya motor itu ganti motornya, karena motornya kan bodong ya, jadi motor bodong kan, nggak ada BPKB, nggak bisa, aku nggak mau ngambil, jadi motor bodong kan. SI disuruh beli, misalnya disuruh beli sak bunga-bunganya 18 juta 20 juta lah sak bunga-bunganya ya, suruh beli 20 juta, dia dibandingkan 45.200.000ku, dibandingkan sama rahim liverku yang suci ya, dibandingkan sama nyawanya Denok, dibandingkan sama 2 ginjalku yang dibunuh dokter ya, sama isi perutku yang dirubung hewan, sama nyawanya Denok, itu nggak ada apa-apanya. 18 juta itu motor Beat itu nggak ada apa-apanya, motor Beat baru itu nggak ada apa-apanya, udah nggak berharga dibandingkan nyawaku sama nyawa Denok, udah gitu, sama 45.200.000 itu intinya. Jadi mbaknya ini mendem-mendem aku kan, terus aku langsung gini, setonirojim, nggak urusan polisi, langsung tak matikan, udah gitu. Jadi aku nggak mau urusan ya, mau itu telat sampai 3 bulan terus muternya ditarik, aku nggak urusan ya, aku nggak urusan. Itu urusannya nenek pelacur itu sama VE yang tukang maki-maki orang ya, dia maki-maki aku. VE itu aku nggak ngerti apa-apa, aku cuma tanya motornya siapa, dia maki-maki aku ya, mbak aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia maki-maki aku kan, kaget aku. Maki-maki aku di Lina 10 SMM itu, yang Vera Erlina di penjara itu akun IG-nya. Terus pembunuhan berencana ke aku ya, terus kena anakku
ya aku nggak urusan gitu, aku nggak urusan sama motor gitu. Mau motor itu jadi motor bodong nggak urusan, bukan urusan aku. Mau BPKB-nya di sana dimakan rayap, mau BPKB-nya sampai sowek-sowek kertasnya, mau sampai tintanya hilang, nggak urusan aku. Mau sampai 1000 tahun di gudang itu, di gudangnya FIF, nggak urusan aku sama BPKB-nya, nggak urusan. Mau motor itu jadi motor bodong selamanya, aku juga nggak urusan gitu loh ya. Mau SI suruh ganti motor itu sama pemilik motornya, misalnya aku nggak percaya kalau itu motornya Vino. Asumsinya adalah motor itu adalah motor orang nggak mampu, aku juga nggak urusan gitu. Karena orang nggak mampu itu tanggungannya SI, bukan tanggunganku gitu. Aku bisa bantu orang yang nggak mampu lainnya, bukan tanggungannya SI. Karena itu jatahnya SI, tanggungan orang nggak mampu itu. Aku bisa nggak bantu orang nggak mampu lainnya di sekitar sini. Jadi misalnya yang punya motor itu adalah orang nggak mampu dan minta ganti SI, ya minta ganti SI saya 18 juta lah sama bunga-bunga, aku nggak urusan karena SI itu punya utang sama aku ya 45.200.000. Kan bisa SI itu ganti aku 45.200.000 dulu ke aku ya, dia ganti dulu itu ke aku, terus dia minta ke Pak Desima karena Pak Kris ada WA-nya. Kalau misalnya rumah itu sudah laku Mbak ya, ada pertimbangan Pak Desima dan Bu Sundusi ya, Bu Fitri Waru itu mengembalikan duit Mbak ya, karena tanpa penangguhan Mbak dan pemaksaan dan lain-lain tuh. Kalau sudah laku Mbak gitu, dan sekarang keadaannya sudah laku ya, dan aku butuh tabungannya Denok itu gitu kan. Dia pemaksaan, aku kan ngirim September, dia ngasih akte itu 6 Desember dan aku ngamuk-ngamuk ke Bu Fitri, loh Bu, apa-apaan, saya minta kwitansi itu kwitansi yang warna biru, kuning, merah itu, bukan perjanjian seperti ini itu, tapi dari Bapak itu Mbak. Loh ya nggak mau aku, ini penipuan namanya. Orang ibu aja minta aku duit segitu aja, minta ngemis-ngemis ke aku udah bilang Bu, saya tuh ada tanggungan motor, tanggungan mobil, gak cukup buat kredit rumah, aku udah bilang gitu. Nanti aja dulu kalau sudah laku mobil saya sudah tutup, sudah lunas, nanti gak apa-apa, akan dibantu, saya bantu sama Bapak sama Pak Kris itu kan. Aduh, aku langsung gitu, rumah ini tuh banyak yang cari Mbak, sudah mau laku gitu, ayo cepet gitu. Aku kan jadi aku di seorang tuh kan, aku langsung otomatis kirim keadaannya itu. Aku ngirim pakai M-Banking, nggak ketemu bapak ibunya, aku ngirim dari Denok sama Denok di kamarnya Denok, aku langsung ngirim pakai M-Banking, terus langsung tak capture, tak kirim WA-nya ibu itu. Keadaannya mami lagi covid ya, terus aku langsung buru-buru ngirim di kamar itu, aku ngirimnya. Terus aku baru dapet itu September ngirimnya, Desember aku baru dapet aktenya kwitansi itu. Aku ngamuk-ngamuk karena ada perjanjian itu ya. Ini jelas aku ditolak bank karena ada motor sama mobil gitu. Karena motornya dia sama semua bank tuh aku ditolak, karena motornya dia itu. Jadi aku duitku jadi ditilep. Jadi perjanjian itu jadi ditandatangani bapak itu sendiri, terus duitku ditilep karena ditolak semua bank, karena ada motor dan ada mobil. Gajiku nggak notot, gajiku piro. Terus sekarang dibandingin sama motor yang cuma harga 18 juta dan aku nggak tahu itu motornya siapa, terus aku diwede-wedeni kayak gitu sama Mbak tadi, aku nggak urusan gitu loh. Mau sampai BPKB-nya hanyut banjir, BPKB-nya di gudang itu dimakan rayap, aku nggak urusan. Mau motor itu bodong, aku nggak urusan, udah nggak urusan aku. Karena apa ya, dibanding sama 45.200.000 ku ya, motor Beat 16 juta, dibanding 45.200.000 ku, dibanding nyawaku, nyawa Denok, rahim liverku yang suci, 2 ginjalku yang suci, isi perut organku yang suci, nggak ada hewan-hewannya, kulitku yang suci, kulitnya Denok yang suci, pencernaannya Denok yang suci, dikotorin sama hewan-hewan itu nggak ada apa-apanya gitu. Karena organ tubuh tuh harganya triliunan
dibandingkan sama harga Beat yang 16 juta itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Terus dia mede-medeni aku dengan seperti itu. Tapi Anda yang dicari-cari aku mbak, cariin aku. Toh motornya juga nggak di aku. Nah, cariin, mau cari aku dimanapun, mau cari aku di laut, mau cari aku di sana gunung Fuji sana, cariin aku mbak. Toh motornya nggak di aku gitu. Aku dicari nggak apa-apa, cariin aku, cariin. Aku ini lagi urusan sama polisi karena aku dibunuh, pembunuhan berencana. Dan aku dibunuh sama 3 dokter Sutomo itu. Cariin aku mbak, aku nggak ngurus motoriku. Mau aku masuk daftar hitam aku nggak ngurus karena aku nggak akan kredit apapun gitu. Masa aku daftar hitam nggak ngurus, nggak ngaruh. Kalaupun aku ikut PNS atau P3K, aku ngelamar kerja lagi, nggak ngurus, itu nggak termasuk. Daftar hitam itu nggak ada pengaruhnya selama aku nggak kredit. Aku nggak ngurus karena aku nggak akan pernah kredit. Aku nggak kredit apapun. Mau kredit apa aku udah punya HP, punya laptop, MacBook, kendaraan, rumah. Aku mau kredit apa? Nggak ngurus. Aku masuk daftar hitam. Habis itu 3 bulan telat bayar, itu pasti motor itu ditarik. Dan aku juga nggak ngurus gitu. Ya kan aku korban di sini. Aku korban pembunuhan. Ya, korban. Intinya aku korban lah. Ya. Aku korban di sini, jadi aku nggak ngurus mbak. Mau mbok mede-medeni aku kayak opo, aku nggak ngurus gitu. Tapi Anda yang dicari, nanti Anda yang dicari, nggak urus aku. Mbaknya gitu terus tadi, nggak urus aku, nggak urusan aku mbak. Saya rejim, nggak urusan polisi, matikan langsung. Nggak urus ya mbak, nggak ngurus, aku nggak ngurus. 2 ginjalku iki wis beku ngono. Aku kemarin cerita ke Mbak Rosa, Mbak mau sampai kapanpun itu minta BPKB yang tenangin, aku nggak ngurus. Sama Mbak Rosa pas makan bakso, nggak ngurus mbak wong iku, aku nggak ngurus mbak wong iku. Dulu uangnya aku nggak mau, pokoknya aku maunya utangnya dibayar, ya utangnya ganti, dan aku nggak ngurus motornya mbak, nggak ngurus aku, nggak ngurus motornya kayak apa. Ya. Mau itu motornya orang nggak mampu sekalipun, misalnya itu orang nggak dikenal sama SI, orang nggak dikenal sama Vino, tapi Vino disuruh ngaku-ngaku motornya, aku nggak ngurus. Aku bisa bantu orang nggak mampu lainnya, bukan orang nggak mampu itu. Aku nggak urusan gitu loh. Jadi apa ya, aku nggak urusan gitu loh. Terus habis itu apa, mbaknya tuh mede-mede aku terus. Tapi Anda yang dicari, cepat segera bayar. Karena kalau misalnya aku udah bayar ya, atau aku suruh ke IVF, pasti BPKB itu ada di tanganku. Aku nggak mau, nggak urusan. Aku nggak mau lihat BPKB itu, nggak mau lihat motor itu, aku nggak urusan gitu. Yang penting SI itu bayar hutangnya, atau bayar 45.200.000 ke aku. Nanti kamu yang minta ke Pak Desima, karena Pak Kris tuh bilang akan balik, ada WA-nya ke aku sama ke mama, ke Bu Hartanti. Dan aku nggak akan pernah nyalahin ke Bu Hartanti, ke mamaku, karena mamaku tuh nggak ngerti apa-apa ya. Jadi dokter itu emang sengaja bunuh aku. Aku nggak mau nyalahin mama walaupun aku dibunuh dokter Sutomo. Aku udah bilang mama, tapi mama bilang ke aku, mama nggak tahu apa-apa dek, nggak tahu apa-apa Ri, pokoknya mama cuma di situ kamu pengen ketemu dokter rahim. Nggak tahu apa, kalau kamu disuntik sampai kayak gitu, sampai beku atau apa ya kamu urus ya, mama nggak tahu apa-apa ya, aku urus ke dokter Sutomo, aku urus. Tapi masalahnya ini aku dikejar-kejar sama IVF dan aku nggak mau urusan mbak, aku nggak urusan karena SI itu utang 45.200.000 ke aku. Kalaupun misalnya SI itu bayar 45.200.000 ke aku ya, ke aku, terus kamu minta ke Pak Desima, bisa, itu bisa, karena Pak Desima itu akan mengembalikan duitku. Aku tahu ibu itu dan bapak itu orang baik ya, tapi memang mereka butuh duit. Dan mereka punya 3 anak, yang 1 kuliah di Ubaya, yang 2 nggak tahu, yang 1 cowok yang gendut itu kuliah di Ubaya, yang 2 aku nggak tahu. Intinya duit aku bakal balik. Kan bisa SI itu ganti 45.200.000 ke aku dulu, dia minta ke Pak Desima, karena itu ulahnya dia, duitku sampai ketilep karena ada motornya dia gitu.
Dan dia ganti semua hutangnya dia, hutang sepatu, hutang listriknya dia, hutang Dharma Wangsa, Guna Wangsa, hutang semuanya, hutangnya Vera Erlina di penjara itu. Kan dia bisa ganti. Ya masa aku minta ke Pak Yaya, Pak Syarif Hidayat, kan nggak mungkin. Pak Yaya, Sony punya hutang, ganti sini. Masa aku ngono, 45.200.000 ini Pak Yaya. Masa aku ngono? Ya aku lagi diguyu Mbak Budwi, Mbak Parv Indra. Loh sing duwe hutang kan duduk Pak Yaya, sing duwe hutang kan Sony, SI iku. Lah terus kan bisa SI itu balikin aku ya 45.200.000-nya Denok ya. Balikin ke aku. Belum kamu udah ngerusakin lahim liverku yang suci, perutku yang suci, ya organ-organ tubuhku yang suci ini, yang gak ada hewannya. Belum pencernaannya Denok sama kulitnya Denok yang suci, mbok buat jadi ada hewan, telur hewan itu. Belum 2 ginjalku yang kamu bunuh karena dokter itu, dibekukan 2 ginjalku. Nah itu piro ae, wis triliunan. 45.200.000 sudah gak berarti gitu loh. Aku gak akan ngurus gitu. Aku sampai kudu guyu, Mbak, motor iku cuma 16 juta Mbak. Nyawa aku iki piro, nyawa anakku piro, sampai kudu tak banting mau iPhoneku. Mbak, iku teleponku tuh tak banting iPhoneku iki. Mbak, iki gak apa-apa ta. Aku lo dibunuh Mbak, aku lo korban pembunuhan berencana. Terus dia meden-medeni aku, tapi andai kata aku nggak ngurus, HP ku wis kudu tak gua nang sampah. HP ku aku ditelepon iku lho, HP ku ki kudu tak gua nang sampah. Aku kudu golek sampah, kudu tak gua nang sampah iPhone ku iki. Aku nggak mau telepon mbek wong iku mana, FI ku. Mbak dicari segera bayar, aku nggak ngurus. Aku nggak ngurusan Mbak. Anda nanti dicari-cari. Aku cariin HP ku iku aku wis kudu tak banting nang sampah tau gak HP ku iki. Kudu tak gua nang sampah, aku nggak mau ditelepon sama Eiffel lagi, aku nggak urusan gitu. SI itu udah bunuh aku, korban pembunuhan saya itu. Kok saya suruh ngurusin motor? Saya ini korban pembunuhan sama SI itu, kok saya suruh ngurusin motor lagi? Nggak urusan gitu. Mau BPKB-nya dimakan rayap di gudangnya FIF, aku nggak ngurus. Mau motor itu jadi motor bodong selamanya, sampai 1000 tahun lagi motor bodong, aku nggak urusan motor Beat iku gitu loh. Jadi apa ya, nggak sebanding itu motor Beat sama nyawaku, sama nyawa Denok, sama duit 45.200.000 yang tak kumpulin aku nabung kayak opo iku. Aku nggak urusan nggak urusan gitu. Jadi buat semuanya aku udah nggak urusan gitu ya. Jadi buat semuanya teman-teman aku mau ngurus ke Pak Desima dulu, baru nanti ke Dokter Sutomo. Jadi buat semuanya teman-teman aku yang dokter, paling enggak kalian tahu cairan apa yang bisa membuat 2 organ ginjal itu beku ya. Karena itu suntikan pertama ginjalku langsung beku. Aku nggak ngerti ini organ apa, pokoknya 2 organku belakang ini beku, terus sakit, nyeri. Aku ini apa, obat apa sih aku gitu, ini organ apa ya di belakang, kan aku taunya ginjal itu di perut ya. Karena aku nggak pernah sakit, nggak pernah nyentuh obat ya, aku nggak pernah minum obat seumur hidupku, nggak pernah sakit ya. Bisa aku ngene menter ya ree ya. Hamil yang ngono aku nggak pernah hamil, aku cuma makan saus, makan mie ya, nggak pernah minum apapun. Yo hamil yo kuat Denok di rahimku. Aku kan 3 bulan baru tahu aku hamil. Aku naik motor kayak opo, kayak Rambo ngebut, yo se ono ae Denok di rahimku ya kan. Rahim liverku suci, ginjalku suci, tapi aku dibunuh ya. Jadi buat teman-temanku semua yang dokter, coba kalian cari tahu cairan apa yang bisa membekukan organ dalam suntikan pertama. Itu suntikan pertama itu 2 organku langsung beku ya itu. Jadi aku pengen tahu semua teman-teman bantu aku, semua teman-teman aku yang dokter. Terus buat teman-teman bantu aku buat cari SI buat ganti 45.200.000 nanti SI, biar minta ke Pak Desima 45.200.000-nya dia. Jadi sementara ini SI ganti bisa pakai duitnya nenek pelacur itu 45.200.000 ke aku sih, baru nanti dia minta ke Pak Desima, kan gitu bisa ya. Tuh ya gitu aja sih. Jadi buat SI bayar hutangnya,
ya, dan aku nggak pernah akan urusan sama motor itu ya. Mau motor itu bodong sama aku nggak urusan, aku udah nggak urusan, aku ngurus nyawanya Deno tok gitu ya. Jadi buat semua teman-teman, mohon bantu aku ya, bantu aku buat cari tahu cairan apa yang disuntikan pertama dokter Sutomo itu, dokter U5 itu, sama buat SI biar ganti 45.200.000. Nanti SI yang minta ke Pak Desima sendiri 45.200.000 dia. Jadi dia paling enggak nalangin dulu 45-nya dia karena kesalahannya dia ya. 45-nya ke aku sih, SI kirim 45 sama hutang-hutangnya ke aku, baru nanti SI minta sendiri ke Pak Desima gitu ya. Jadi buat semua teman-teman aku, teman TK, SD, SMP, SMA, alumni UNER, UGM, kerja, semua bantu aku gitu ya. Udah, nanti live lagi ya. Udah gitu aja ya. Aku sekarang fokus nyawa Denok karena dirubung hewan itu. Nah ya, aku nggak ngurus nyawaku, mau 2 ginjalku kaku beku dibunuh dokter, mau rahim liverku dirubung hewan, aku udah nggak ngurus. Aku rodok ngawang-ngawang titik, rodok demam dingin, menggigil demam gitu ya, ngawang gitu, aku udah nggak ngurus karena aku cuma mikir Denok, bagaimana aku bisa cari duit buat Denok. Aku masih mantau Denok gitu. Kalau Pak Desima SI bisa ganti duitku lah, paling nggak dokter Sutomo nanti tak urus gitu ya. Jadi buat teman-teman bantu aku ya, semua teman-teman aku di seluruh dunia bantu aku gitu ya. Udah, di live lagi ya. Udah, ini tak upload IG sama di FB sama di YouTube aku ya. Dadah.